صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa menyambung kembali ngaji bareng Aziz yang alhamdulillah kalau sirkulasinya 2 bulan sekali. Pada pagi hari ini kita bertepatan dengan tanggal 4 Februari ya. Titik-titik Jumadil akhir atau Rajab. Rajabnya tanggal berapa? Tanggal 12. 13 atau 12. Berarti yang tanggal satunya Senin itu sekarang tanggal 13. Yang Rajabnya awalnya Selasa, sekarang baru tanggal 12. Ada potensi nanti tanggal 1 Ramadannya beda lagi. Kan begitu biasanya Majid. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur ketemu bulan Rajab, bulan yang luar biasa dan istimewa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin dilalah entah suatu kebetulan atau memang kebetulan yang direncanakan oleh Pak Haji Tri. Jadi khatib kemarin di Al-Hidayah ini juga Aziz gitu ya. Nah, karena memang masih di bulan Rajab, muqaddimahnya Rajab dikit ya. Muqaddimah ngaji pagi hari ini tentang Rajab sedikit. Nah, biar pengantar Pak, sebagai pengantar ngaji kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini memang di antara bulan yang istimewa. Kenapa? Masuk di antara 4 bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Ayatnya insyaallah Bapak Ibu hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah jumlahnya ada 12 bulan. Sejak Allah ciptakan bumi dan langit, minha 12 bulan itu terdapat arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan hurum. Hurum itu haram, itu artinya dimuliakan atau diagungkan. Ketika menjadi kalimat muhrim berarti orang yang dimuliakan. Karena dimuliakan nggak boleh dinikah gitu loh. Jadi kalau ada seorang suami manggil istrinya harim saya, salah. Harim, orang bisa dinikah kok harim. Bisa dinikah itu tersebab ajnabiyah, tersebab beda, nggak ada hubungan muhrim. Jadi kalau ada orang nyebut pasangannya harem aneh, salah itu. Harem itu yang dimuliakan atau muhrim yang tidak boleh dinikah. Kok boleh dinikah? Tersebab ajnabiyah, maka nggak boleh disebut harem. Tuh ngingetin biar nggak salah kaprah gitu loh. Udah salah kaprah lagi. Kan dianggapnya lumrah akhirnya gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan yang latah gitu loh. Kita nggak usah ikut-ikutan yang latah. Baik. Ala inna zamana qad istadraka ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Di dalam hadis Nabi disebutkan as-sanata 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyah. 3 bulan yang dimuliakan itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun, dan bulan Rajab, mudarrun baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab terjepit di antara bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil tsani. Lah bingung kan? Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumadil Ula, ada Jumadil Akhir. Berarti kemarin waktu sebelum bulan Rajab namanya Jumadil Akhir. Biasa ngapalin tanggalannya orang sih susah.
Jumadil akhir. Rajab terjepit di antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, saya tidak akan membahas Rajab lagi kepanjangan. Intinya saja, bulan Rajab memang mulia. Karena Rajab itu dari bentuk masdar at-tarjib atau at-ta'zim. Saya sengaja pagi hari ini minta papan tulis mau coret-coret. Nah, tapi belum sekarang. Ya, masih muqaddimah, Bu. Rajab dari bentuk masdar at-tarjib atau at-ta'zim. Kebayang ya, anggap saja Aziz udah berdiri, pegang spidol dan sudah nyoret-nyoret. Dilihat oleh Bapak Ibu, saya lagi nulis Rajab plus at-tarjib at-ta'zim. Kebayang, Bu? Kebayang nggak? Lo ada baju papan tulis kok dibayangin? Nih. Baik. Rajab terambil dari at-tarjib dan atau at-ta'zim. At-ta'zim. Ngucapin zo itu harus monyong. Zo. Napasnya keluar. Zo. Jangan jadi zo. Orang-orang yang zalim. Alladzina pakai dzal, jangan alazina. Jadi alazina. Kan itu salah kaprahnya orang kita kan begitu, Pak. Alladzina jadi alazina. Apa itu artinya? Ini kemuliaan, ini keagungan. Kebaca nggak, Bu? Hebat, saya sendiri bingung. Baik. Rajab itu dari masdar at-tarjib atau at-ta'zim yang mengandung makna kemuliaan atau keagungan. Nah, bulan Rajab ini kalau orang Jawa atau dunia pesantren biasa ditambahin kalimat khair, Rajabul khair. Sering kan kita dengar bulan Rajabul khair. Bulan Rajab yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, Rajab juga dijuluki bulan Al-Ashab. Disebut juga bulan Rajab itu bulan Al-Ashab. Al-Ashab. Artinya apa? Bulan yang penuh dengan curahan. Maksudnya curahan apa ini? Minyak, bukan. Minyak curah. Curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk orang-orang yang taubat. Ini yang lebih istimewa. Ini yang mungkin akan menjadi tema kita pagi hari ini, tentang bagaimana menjemput rahmatnya Allah, curahan rahmat Allah untuk orang-orang yang taubat. Kok Ustadz kesannya kita itu pendosa banget. Lagi-lagi diingetin tentang taubat. Kira-kira tersinggung nggak, Pak? Enggak ya, kan kita sama-sama, Pak. Bukan nabi, bukan rasul, wali juga wallahu a'lam. Ya, yang pasti kita manusia. Yang namanya manusia, mau ajengan, mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, orang paham, orang awam, judulnya manusia, masih punya syahwat, masih punya nafsu, dan sudah kelabel sama dawuhnya Nabi, kullu bani Adam khata'un. Bener nggak? Kita udah kelabel gitu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti punya, setiap keturunan anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahin. Di bulan Rajab, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu menyebutkan, inna Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah?
Karena di sini limpahan, curahan rahmatnya Allah begitu melimpah, begitu deras untuk mereka-mereka yang kembali kepada Allah, bertobat ke jalannya, memperbanyak ibadah, fatbi'is sayyi'ati bil hasanah, mengganti perbuatan buruk di masa lalu dengan amal soleh. Wa sya'bana syahri. Kemudian Nabi menegaskan kalau bulan Sya'ban itu bulanku. Sedikit saja karena kita fokusnya nanti di bab tentang taubat. 3 macam dosa dan cara meleburnya. Bagi yang masuk dalam grup pelayanan doa itu sudah di-share materinya, bisa dibuka. Nah, wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban bulanku. Kenapa di bulan Sya'ban sering saya ingatkan, atau di tempat ini atau di tempat lain, memang luar biasa ayat yang turun, ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan apa? Sya'ban. Ketika kita orang-orang beriman dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi, itu perintahnya, ayatnya turun di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan wa sya'bana syahri, Sya'ban itu bulanku. Nah, wa ramadhana syahra ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maksudnya apa? Di pendapat kaulnya ulama, Rajaba syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulannya istighfar. Terus bulan Sya'ban bulannya bersolawat kepada Nabi. Bulan Ramadan bulan Quran. Artinya nanti di bulan Ramadan kita saatnya panen dengan memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Di bulan Rajab ini ibarat bulan untuk menyemai, Bu, untuk menanam. Menyemai sampai nanti panen itu umumnya itu berapa bulan itu? 2 sampai 3 bulan kan? Jadi kalau sekarang nyemai itu pas. Pintu-pintu rahmatnya Allah, Bu, Pak. Pintu rahmatnya Allah itu adanya di ampunannya Allah. Dan ampunannya Allah ketika kita memperbanyak istighfar. Maka perhatikan, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu betul, pahami betul, ini rahasia untuk kita aja yang ngaji pagi hari ini ya. Jangan dikasih tahu yang nggak ngaji. Serius. Ini pikirannya saya nggak main-main, lagi rada serius. Iya, rada serius. Surga itu, Pak, saya kasih tahu untuk kita saja. Itu diperuntukkan untuk orang para pendosa, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Jangan dikasih tahu yang nggak ngaji. Surga itu diperuntukkan oleh Allah untuk para pendosa loh. Masih koma, yang bertobat. Serius, Bu ya, serius, Bu ya. Lah coba, mana ada manusia yang nggak dosa sih? Kecuali mungkin para nabi yang memang mendapat predikat maksum. Para nabi dan rasul itu pun masih melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya adalah sebuah contoh kebaikan untuk umatnya. Beda dengan kesalahannya kita. Kesalahannya para nabi itu bukan maksiat. Beda dengan kita. Kalau kita mah ya kepleset, kegelincir, ya guling-guling, ya semuanya lah kalau kita mah, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sering mengingatkan pada diri saya, bukan gampangin dosa, bukan meremehkan atau panjang angan-angan berbuat maksiat tapi pengen dapat rahmatnya Allah. Enggak. Yang ingin saya bangun pada diri saya pribadi dan jamaah semuanya adalah yakinlah dengan rahmatnya Allah, tapi dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Wabil khusus di bulan Rajab ini. Perhatikan, kenapa diawali dengan pintu taubat? Kenapa diawali dengan pintu ampunan, memohon ampunan pada Allah dengan istighfar? Ini rahasianya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah mulai serius. Ini udah mulai serius. Nanti kalau saya udah berdiri dan nyoret-nyoret lebih serius. Nah, tahu ceritanya Nabiullah Adam? Nabiullah Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia tersebab melakukan menurut kita sebuah kesalahan. Menurut
cerita. Padahal memang kesalahannya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja ini sebuah kesalahan, biar lebih mudah lah, biar lebih cepat memahaminya. Ketika Nabiullah Adam diturunkan, itu dipisah dengan Sayyidatina Hawa. Nyebut Sayyidatina Hawa, ngelibet di lidah, Siti Hawa, udahlah. Nah, Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, itu dipisah. Wakilah Nabiullah Adam di dataran India, dan Siti Hawa itu di Hijaz, yang sekarang kemudian namanya Jeddah. Jiddah itu nenek artinya, Pak. Jiddun itu kakek. Kalau ada ta marbutonya, jiddatun, jaddah itu nenek. Jadi kalau bapak-bapak umroh, haji, jelong-jelong ke Jeddah itu ke negeri nenek itu kan. Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Ketika Nabiullah Adam diturunkan ke dunia tersebab sebuah kesalahan, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam? Apa kemudian Nabi Adam langsung minta, ya Allah, pertemukan aku dengan istriku? Enggak, Pak. Itu yang harus kita paham. Nabi Adam berdoanya langsung minta dipertemukan sama istrinya? Enggak. Apa yang diminta oleh Nabi Adam? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal doanya? Apa itu doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang diminta itu ampunannya Allah. Catat tuh. Yang diminta itu ampunannya Allah. Begitu pula Nabi Nuh. Nah, ini saya percepat. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu sedikit protes kepada Allah. Kenapa protes? Siapa-siapa yang namanya orang tua, anaknya dididik, dituntun, dibimbing. Ini loh Allah Ta'ala yang wajib disembah. Ini loh ajaran yang harus kalian ikuti. Allah yang harus disembah. Dibimbing, dituntun, malah belangsak, ikutnya orang kafir. Akan ada musibah besar, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dapat rahmat. Yang nggak percaya mati di depan orang tuanya sendiri. Yang namanya orang tua lihat anaknya mati di depan mata, ya bahasa Jepangnya gelo. Tahu gelo, Pak? Apa itu? Sedih gitu loh. Ya Allah, anakku mati dalam keadaan kafir. Sedikit protes, ya Allah, bukankah engkau adalah zat yang maha menepati janji? Maka kemudian dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Dia itu bukan termasuk keluargamu, wahai Nuh, karena dia perilakunya bukan perilakunya orang-orang soleh, orang nggak iman kok. Nah, singkat cerita, karena Nabiullah Nuh itu protes, merasa bersalah, ya Allah, aku bersalah. Kok berani protes sama Allah? Beliau itu kemudian apa? Minta ampun. Doa Nabi Nuh adalah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa laka bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari permohonan permintaan yang aku tidak tahu ilmunya, yang tidak tahu rahasianya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan mengasihiku, akum minal khasirin, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Yang diminta itu bukan, ya Allah, kembalikan anakku. Enggak. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, ketika beliau bohong. Nabi Ibrahim pernah bohong? Ya bohong. Bohongnya di mana? Wong beliau yang nebangin kepalanya berhala, ketika ditanya kan nggak ngaku. Nggak ngaku berarti kan bohong. Itu salahnya Nabi itu tok, merasa bersalahnya luar biasa. Lah kita nggak usah ditanya, kan? Kita nggak usah ditanya, merasa berdosa banget. Nabi Ibrahim itu yang diminta ke Allah pun ampunannya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ayatnya panjang.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyati ummatan wa arina muslimin. Itu ada di surat Al-Baqarah halaman kedua sebelum akhir juz. Pokoknya sebelah kiri paling atas gitu loh. Kayaknya Ustadz Adi Hidayarin begitu. Gitu kan. Halaman kiri paling atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina, aku bertobat kepada Engkau ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat yang Maha penyayang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cluenya langsung para nabi, para kekasih-kekasih Allah, para utusan-utusan Allah, ketika bersalah, ketika melakukan suatu kekeliruan, segera bertobat kepada Allah. Apalah kita yang banyak dosa. Cuman harus kita paham, Pak. Biar lebih serius, izin saya berdiri. Tadi saya minta papan tulis soalnya. Biar kita jadi orang itu jangan gampang sekali memvonis orang yang bersalah, Pak. Saya itu jujur sedih karena hari ini itu banyak orang yang latah, demen banget memvonis orang lain, tapi sendirinya nggak sadar. Nah, izin dihapus yang sudah ada ya. Ini tadi mau mukadimah soalnya, bukan ngaji yang serius. Dulu saya punya jadi santri itu kalau ada papan tulis kotor langsung dihapus ya. Sekarang hapus sendiri. Santrinya itu. Ya namanya juga santri tua, beda. Baik. Saya nggak ngenyek, Pak, memperjelas. Baik, kita akan bicara agak serius. Dosa itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu macam-macam, Pak. Disebut dzunub atau dzambun. Dzambun. Jamaknya dzunubun. Nah, disebut juga khati'atun. Khati'ah. Kebaca, Bu? Kebacalah. Yang ketiga disebut juga dosa itu ismun, pakai sa, bukan sin. Kalau ismun pakai sin, nama. Sa, ismun. Maka baca Al-Quran itu nggak boleh keliru, Pak. Tadi ketika kita baca Al-Quran itu kayak beda-beda dikit kan ketika mungkin dituntun dengan yang lain. Karena itu pentingnya kita belajar makhrarijul huruf. Dosa juga dalam bahasa Arab disebut as-sayyi'ah. Sayyi'atun. Nah, nama dosa di Indonesia satu, ya dosa. Ternyata di dalam bahasa Arab namanya macam-macam. Dzambun, ya dosa, diartikan dosa di Indonesia. Khati'atun, ya kesalahan atau dosa. Ismun, dosa. Apalagi sayyi'atun, kejelekan, ya dosa. Nah, pelaku dosa pun beda-beda namanya. Maka jangan sembarangan nuduh orang dengan asal tuh, hati-hati. Ini yang ingin disampaikan dari ngaji saya sampai berdiri ini, Bu. Pelaku dosa disebut dalam Al-Quran al-mudhnibin, orang-orang yang berdosa. Pelaku kejelekan ini juga disebut juga al-khati'in. Khati'in disebut juga al-asimin. Al-asimin disebut juga al-khasirin. Disebut juga misalnya ada orang nggak jujur, doyan bohong, disebutnya apa?
al-kadzibin. Disebut juga al-ma'asi, doyan maksiat, suka yang jelek-jelek daripada yang bagus, al-qabihah. Pokoknya bisa dibacalah judulnya ya. Orang yang gampangin disebut al-ghafilin. Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran ketika menyebut orang-orang yang tidak taat melakukan sebuah ketaatan apapun bentuknya, hingga kemudian sampai akhirnya semuanya ini baru nanti dipilih apakah dosa-dosa itu sampai menyeret seseorang disebut kafir. Ada juga yang kemudian disebut musyrik, al-musyrik, al-kafir, al-musyrikun, al-musyrik, kemudian disebut al-munafik. Itu panjang Pak, nggak asal. Al-Quran saja nggak gampang menghukumi pendosa itu langsung kafir, langsung musyrik, langsung munafik. Enggak, itu Quran Allah. Lah kita hari ini kan banyak sekali menemukan orang melihat orang berbuat dosa kayak sendirinya nggak pernah berbuat dosa langsung dihukumi kafir. Kan ngawur Pak, bener nggak? Tahu nggak? Saya kasih tahu. Tahu nggak? Saya kasih tahu. Makanya ngaji. Ahli sunnah wal jamaah, madhab ahli sunnah wal jamaah itu sangat hati-hati betul untuk menjustis, menjatuhkan vonis kafir, musyrik atau munafik kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu cirinya. Madhab ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang sangat hati-hati untuk menjatuhkan vonis, menjustis orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan kafir, munafik atau musyrik. Betapapun orang yang ngaku beriman tadi itu kategorinya fasid. Fasid itu apa? Suka bikin, di sini belum ada ya tulisannya fasik, al-fasik. Orang beriman tapi suka maksiat. Qabihah, orang beriman sebenarnya yang jelek-jelek. Al-ma'asi, orang beriman suka maksiat. Al-kadzibin, orang beriman suka bohong. Al-khosirin, orang yang banyak sekali judulnya. Sampai di lidahnya orang Jawa, saking hati-hatinya orang Jawa pun nggak mau. Orang ulama dulu di Indonesia nggak berani menggunakan kalimat kafir, musyrik atau munafik melabelin orang yang nggak benar dalam haliyah, dalam perbuatan. Coba lihat. Orang Jawa ketika ngelihat orang nakal, dasar dablek. Apalagi? Beling. Apalagi? Nakalnya nemen, Bromo corak. Iya kan? Apalagi? Karena apa? Hati-hati menghindari betul menjustis orang dengan sebutan kafir, syirik atau musyrik. Kan apa? Nah, bahayanya begini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berani menjustis orang, menyebut orang itu kafir atau musyrik kalau ternyata dia tidak kafir, kalau dia ternyata tidak musyrik, kalau dia ternyata bukan orang munafik. Kembali ke siapa? Orang yang berani menuduhnya Pak. Itu hati-hatinya orang kita, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, nggak berani sembarangan. Aswaja khususnya. Nah, tahu nggak Pak, kelompok yang paling berani menjustis, menghukumi, memvonis orang lain kafir itu zaman Nabi adalah, sudah ada cikal bakalnya dulu, adalah Khawarij. Sekarang saya nggak berani mengatakan dia Khawarij, tapi mirip-mirip. Siapa itu? Ya kelompok yang demen banget menganggap orang lain selain kelompoknya kafir, sesat, bid'ah, khurafat, ya itu. Nggak usah diperjelas ya, sudah jelas.
Paham ke maksudnya? Nah, ini saya kasih gambaran seperti ini, maksudnya apa? Ternyata Al-Quran saja untuk memvonis munafik. Contoh ini sekedar contoh munafik. Siapakah orang munafik itu? Ayo saya nanya, siapa orang munafik? Sebab letaknya munafik itu ada di dada, Pak. Adakah kita bisa melihat isi dada orang? Enggak. Contoh, munafik itu dalam Al-Quran disebut juga nifaq. Nifaq itu ada i'tiqadi, ada amali. Ada dua macam lagi di bedah. Kalau nifaq i'tiqadi yaitu yang kena nisbat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, yaitu orang yang ngakunya iman, kelompok orang yang ngakunya iman kepada Allah dan Rasulnya, wa ma hum bimu'minin, tapi dia nggak iman sama sekali. Lambene ngaku iman pada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya enggak iman sama sekali. Nah, orang yang seperti ini, inilah yang kena khitab innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di keraknya neraka yang paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan menemukan bagi mereka penolong. Ini munafik yang seperti tadi, lambene ngaku iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya kosong plong, nggak percaya sama Allah dan Rasulnya. Nah, ini iman i'tiqadi. Kalau nifaq ini munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali, ini yang bahaya, Pak. Jangan sembarangan memvonis gitu orang-orang yang ini dengan melakukan perkataan maupun sifat-sifat orang munafik. Golongan ini ya iman beneran, Pak. Iman, percaya Allah dan Rasulnya, ya bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi doyan bohong. Kita banget bukan itu, ya kan? Dikasih amanah nggak amanah, ya kan? Jangan bilang sebut pemimpin kita kayak kita nggak aja, gitu kan? Dikasih kepercayaan nggak bisa dipercaya, dikasih kepercayaan khianat, dipercaya kalau ngomong bohong, kalau janji tidak pernah ditepati, itu munafik juga. Bahkan di surah An-Nisa juz 5, orang yang sholat, ayatnya bunyinya kalau lagi bunyi ngeblank, Pak, karena ini spontan jadi ngeblank. Kadang harus sambil jalan ingat. Orang yang sholat ketika wahum kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang kalau sholat itu malas-malas, kalau untuk ibadah itu bahasa Jepangnya aras-arasen, Pak. Tahu aras-arasen? Wong Jawa. Aras-arasen itu kalau sendirian malas ya, Pol. Giliran di depan orang Allahu Akbar. Gayamu. Itu kategori munafik loh, Pak. Terus mau menghukumin kita munafik, kita kena semua lah, kena khitab ini. Model kita kan kalau di depan orang khusyuk, sendirian kayak capung mandi. Itu saya, Pak. Bapak Ibu insya Allah. Nggak nuduh, nggak nuduh. Ngepasin doang. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting saya ingatkan begini, betapa Al-Qur'an sendiri tambah pendek ya meja kursinya. Terlalu semangat saya ini. Kalau tahu kursinya semakin pendek, besok-besok ada yang bawa kursi yang tetap bertinggi, Pak. Kasihan yang posturnya rada-rada. Ini yang rada tinggi aja ambles. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua intinya pendosa dan butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada dosa-dosa yang nggak mudah untuk kita lembur. Maka harus tahu. Di sini saya nukilkan 3 macam dosa dan cara meleburnya. Biar ketika kita istighfar, kita kepengen memperbaiki hidup, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, tahu caranya, tahu clue-nya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk saya ingatkan pada diri saya dan jamaah semuanya. Perhatikan, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan khilaf, salah, dosa. Baik kesalahan itu berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Haqqullah maupun haqqul adami. Dan sebagai seorang muslim dan mukmin, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka kita pasti ingin dosa tersebut dihapus atau diampuni. Karena bila tidak diampuni, dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat akan berdampak buruk, apalagi sampai dibawa ke akhirat, sampai dibawa mati. Oleh karena itu, saya nukilkan satu kalimat indah nasihat dari Imam Al-Ghazali yang saya nukilkan dari kitab Minhajul Abidin. Jadi kalau saya menyampaikan materi, Bapak Ibu kalau misalnya penasaran, Aziz itu ngambil nukilnya dari kitab apa, saya kasih bocoran Pak ya. Kalau enggak dari kitab Minhajul Abidin, biasanya dari Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Enggak jauh-jauh itu. Karena saya termasuk pengagum berat kitab itu. Kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Minhajul Abidin, sama yang menyusun adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menuturkan bahwa secara garis besar ada 3 macam kategori dosa dengan cara meleburnya masing-masing. Caranya juga 3. Nah, fa'lam, kata Imam Al-Ghazali. Di grup ada ya, udah bisa dilihat dibuka. Ya, fa'lam warwasiro anna dzunuba setuhune dosa fil jumlati di dalam jumlahnya iku salah satu aksamin ono 3 bagian. Mudeng ora? Fa'lam, ketahuilah, lah gitulah paling gampang. Sesungguhnya dosa fil jumlati di dalam jumlahnya itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min salatin aw shaumin aw zakatin aw kifaratin aw ghairiha fadaqti ma amkanaka minha. Dosa yang pertama adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu, seperti sholat, puasa, zakat, kifarat dan lainnya. Maka untuk meleburnya adalah fataqdi ma amkanaka minha. Untuk meleburnya adalah engkau harus mengkodoknya kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Halo? Sejak kapan kita kena kewajiban untuk kita tunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, baik sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya? Kalau zakat sejak kita lahir, apalagi zakat fitrah. Kalau zakat mal ketika kita sudah berlimpah rizki. Sholat, puasa sejak kita mulai balik. Nah, hati-hati. Yang sering saya ingatkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu ketika imam-imam madhab, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, mempelajari atau meneliti pertumbuhan laki-laki maupun perempuan mulai balik itu di usia berapa. Zaman itu laki-laki itu kisaran 15 tahun. Maka di fikih-fikih kayak kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab-kitab fikih yang lain, itu gambaran laki-laki mulai balik itu antara 15 tahun. Nah, perempuan gambarannya 12 tahun atau setelah haid. Tapi hari ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita lebih cepat balik, lebih cepat dewasa. Kenapa? Anak kecil usia kelas 5 SD laki-laki udah ihtilam. Tahu ihtilam?
Mimpi basah. Mau ihtilam nggak tahu. Ihtilam. Kalau laki-laki udah ihtilam, itu kan salah satu tanda anak-anak ini udah dewasa. Perempuan kelas 5 SD berarti udah usia berapa? 10 tahun loh Pak. Bahkan ada yang kurang dari 10 tahun, itu udah haid. Pertanyaannya, anak kita di lingkungan kita usia segitu kok udah haid, udah ngerti apa tentang syariat? Nah loh. Karena apa? Anak-anak kita di usia itu belum ngaji rata-rata tentang hukum-hukum ini. Jadi apa kewajibannya orang udah dewasa? Belum mudeng. Apa yang harus dipantang kalau orang lagi kena junub, baik junub wabil khusus haid maupun jinabat yang lain. Nah itu kewajibannya orang tua loh Pak. Kewajibannya bapak ibunya. Emang gurunya? Bukan. Gurunya mah kalau dipasrahin. Ya kalau nggak dipasrahin, ya yang kewajiban bapak ibu untuk mendidik. Hati-hati Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak baliglah kita sudah dibebani kewajiban-kewajiban itu. Sejak itu pula kita harus menunaikan apa yang menjadi perintah-perintah agama. Nah, kalau kita kemudian baru sadarnya kewajiban itu setelah usia 30 tahun, sementara mulai wajibnya baliknya usia 10 tahun, berapa banyak sholat yang ditinggal, gitu loh Pak. Puasa bolong-bolong, puasa sahurnya jam 7 pagi. Nah itu masa sarapan. Nah hati-hati, ini perlu saya sampaikan biar nggak gampangin loh Pak. Nah yang sudah terlalu banyak kita tinggalkan itu wajib kita bayar loh Pak. Wa dainullahi haqqun ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak, lebih wajib untuk ditunaikan. Hutang kepada sesama manusia aja minta ditunaikan, apalagi hutang kepada Allah. Maka kalau masih memungkinkan untuk dibayar atau diqodoklah. Dengerin baik-baik. Kalau masih memungkinkan untuk diqodok, ditunaikan, tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Nah, terus bagaimana? Kalau kifarat itu apa, Ustaz? Saya pernah menyampaikan di sini atau di tempat lain ya. Kalau toh pernah menyampaikan di sini, saya ngulang dikit nggak apa-apa. Sifatnya tanbih, mengingatkan kembali. Kifarat. Ini orang yang kadang nggak sadar Pak. Sumpah dengan kalimat qasam itu janjinya sama siapa? Wallah, demi Allah, billah, tallah. Itu sama siapa sumpahnya? Sama Allah. Sumpah sama Allah kok bohong. Hati-hati. Contoh, Pak Haji Tri pinjemin duit dong 10 juta. Nggak ada sih, demi Allah nggak punya. Padahal ada misalnya. Ini misalnya Pak Haji. Ini misalnya. Oh misal kok nggak boleh. Misalnya yang banyak, misal itu 1000. Sedikit amat. Gitu kan. Padahal ada. Uangnya ada 100 juta. Dipinjemin 10 juta katanya demi Allah nggak ada. Demi Allahnya itu jangan main-main itu loh. Itu loh Pak Tri. Itu demi Allah. Wallah. Hati-hati. Gampang sekali orang hari ini ngucapin demi, hati-hati. Kalau deminya Allah, berarti yang menjadi saksinya Allah. Lo kok bohong? Hati-hati. Itu ada kafarahnya. Itu harus ada penebusnya. Contoh lain. Yang harus ada kafarahnya itu apa? Nazar. Hati-hati dengan nazar. Kalau gul nih, saya mau ini. Bener gul, gak ditunaikan. Hati-hati itu. Itu ada kifaratnya. Maka puasa kifarat itu ada tuntunannya. Betul Pak? Puasa kifarat itu ada tuntunannya. Cuman kita tahunya biasanya puasa kifarat itu kalau kita melanggar salah satu wajib dari haji atau umroh, bayar dam atau puasa kifarat. Padahal qasam yang kita dustai, sumpah yang kita dustai tadi, atau nazar yang kita nggak sempat menunaikan, itu harus dipuasain untuk kifarah. Puasa kifarah itu berapa hari Pak? Pernah nggak puasa kifarah? Mengkifaratin diri sendiri pernah belum? Ayo, belum. Bohong setiap hari kifarat enggak pernah. Nah, ini pentingnya ngaji.
Saya dioleh-olehin sama Kiai guru kami, Ziz. Hati-hati dengan mungkin perjalanan hidupmu yang hampir setengah abad. Hampir setengah abad belum, setengah abad belum. Kalau beliau kan hampir seabad. Nah, mestinya ikut NU 1 abad gitu kan. Beliau 1 abad beliau itu. Saya baru akan setengah abad. Mungkin kamu pernah ngucap tanpa kamu sadari. Pernah kamu nadar tanpa kamu tunaikan, dan bahkan kamu nggak mengingatnya lagi. Puasa kifarat ya, untuk menebus kesalahanmu yang kamu tidak sadari. Gimana Kiai? Loh kok nanya? Kamu kan santri, pernah ngaji, masa nggak tahu puasa kifarat? Isin akhirnya mau nanya, buka kitab sendiri. Dengan oh ternyata ada tuntunannya. Puasanya 3 hari. Puasanya nawaitu shauma ghadin likaffaratin nafsi lillahi ta'ala. Niat puasa besok hari untuk kifarah diri sendiri. Kafarah puasa menebus kesalahannya kita sendiri atau hal-hal yang pernah kita langgar sendiri lillahi ta'ala. 3 hari berturut-turut. Jangan ditawar. Ustadz boleh selang-seling, capek deh. Ibadah masih ditawar. Emak-emak itu bener-bener jangankan kok cabai sama bawang, puasa ditawar. Boleh selang-seling Ustaz. Berturut-turut. Kapan lagi? Maksiatnya berturut-turut, giliran suruh taubat nawar. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memahami kategori dosa yang pertama ini, dosa kepada Allah, dosa yang berkaitan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah seperti sholat, zakat dan lainnya, maka selagi memungkinkan untuk mengqadhonya, sholat yang tidak dilakukan karena lupa, tidur, atau melakukan sholat namun dengan menggunakan pakaian najis di tempat yang najis atau alasan lainnya, maka sholat tersebut harus diqadha setelah memungkinkan untuk melakukannya. Misalnya subuh, maklum jam tengah 4 atau jam 4 baru tidur, lelapnya sampai adzan nggak kedengeran, bangun-bangun tengah 7, ya sudahlah, subuhnya udah lewat nggak dikerjakan sekalian, tambah dosa. Tetap ambil air wudu dan sholat subuh di waktu itu namanya sholat yang tidak dikerjakan di waktunya, namanya sholat qadha. Dalilnya ada, Nabi pernah sholat qadha. Nabi pernah sholat qadha. Panjang pokoknya, Nabi pernah sholat qadha, itu aja lah. Makanya jadi syariat. Baik. Kalau puasa wajib dan tidak dilakukan karena sakit, bepergian atau melakukan puasa namun lupa niat pada malam hari, batal sebelum masuk waktu, berbuka atau karena alasan yang lain, itu juga harus diqadha segera setelah memungkinkan untuk melakukannya. Mak-mak yang biasanya punya hutang, mumpung ini bulan Rajab, dibayar. Kalau yang sudah nggak haid nggak usah dibahas ya Pak ya. Saya nggak berani nengok ke sana Pak, takutnya Ustadz itu kan sotoy, karena saya nggak pernah haid seumur-umur, alhamdulillah. Serius, berani sumpah Bu. Iya, makanya ibu-ibu jangan sentimen melihatnya seolah-olah saya itu bersalah banget. Ya, baik. Demikian pula dengan zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya Imam Al-Ghazali, nanti yang nggak mudah boleh bertanya lewat langsung maupun lewat tulisan terserah. Biar saya cepatkan dulu. Wasani, dosa yang kedua, dzunubu bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa durbil mizmari wa akli riba wa nahwi dhalik fatanzimu ala dhalika wa tutinu qalbaka ala tarkil udi ilal mislaha abadan. Dosa kedua, kelompok kedua menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin adalah dosa-dosa antara kamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti minum minuman khamar, meniup seruling atau bermain musik yang lagho ya. Saya kasih garis bawah yang lagho, yang melalaikan hingga kamu malah melupakan kewajiban, memakan riba dan sebagainya. Untuk meleburnya dosa ini, maka engkau menyesalinya. An-nadamu taubatun, nyesal itu taubat.
menyesali perbuatan-perbuatan tersebut dan menetapkan hatimu untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah dosa yang terkait dengan kewajiban. Kalau yang kedua, ini dosa yang terkait dengan larangan Allah yang kita langgar. Larangan Allah yang kita terjang. Dosa-dosa apapun. Mau ditambahin sendiri deretan contohnya, monggo silahkan. Kategori kedua ini, dosa yang berkaitan antara hamba dengan Allah. Pelaku dosa ini dituntut untuk bertobat dengan sepenuh hati, juga dituntut untuk menyusuli perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang kita hafal hadisnya, fatbi'is sayyi'ati bil hasanah. Dengan perbuatan baik, insya Allah kita akan mampu melebur perbuatan buruk di masa lalu. Dan yang ketiga ini yang agak ribet, Pak. Adapun dosa kategori yang ketiga, Imam Al-Ghazali menjelaskan wasalisu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkalu wa as'ab. Yang ketiga, dosa-dosa antara kamu dan hamba-hamba. Dosa semacam ini wa hadza ashkal, lebih rumit, lebih ribet dan lebih berat. Kenapa? Nah, dijelaskan di sini. Dosa dalam kategori ini dianggap oleh para ulama sebagai dosa yang lebih berat risikonya dibanding dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah, baik melanggar kewajiban maupun melanggar larangan, menerjang larangan. Kita dosa sama Allah, datang ke Allah dengan segala penyesalan, dengan segala niat untuk kembali kepada Allah. Allah itu enak, Pak. Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Allah itu Al-Ghafur, Maha pengampun. Allah itu Al-Afwu, Maha pemaaf. Lah kalau manusia, ini yang repot, Pak. Nah, ini dikarenakan dosa antar sesama manusia lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu yang untuk bisa meleburnya. Dosa antar sesama manusia ini bisa jadi menyangkut harta, jiwa, kehormatan, kesucian, atau agama. Masing-masing memiliki cara sendiri bila seorang menyalahinya ingin melebur dosa tersebut. Contoh, perjelas. Bagaimana bila dosa berkait dengan harta orang lain? Ini penting, biar tahu tuh. Perbuatan dosa antar sesama berkaitan dengan harta bisa merupakan mengambil hak orang lain tanpa izin, merampas, menjual sesuatu dengan adanya unsur penipuan, atau menyembunyikan cacatnya yang dijual, menjual dengan mengurangi timbangan. Tentunya permintaan maafnya ini dilakukan bila memungkinkan juga. Bila tidak, sebab yang bersangkutan misalnya tidak diketahui keberadaannya, ya, tidak diketahui keberadaannya, gitu kan. Mencampur barang jualan yang berbeda kualitas, dioplos misalnya beras itu kan, tanpa sepengetahuan pembelinya, mengurangi upah pekerja yang semestinya dibayar, disunat misalnya. Untuk melebur dosa semacam ini, dengerin baik-baik, pelaku mesti mengembalikan harta yang didapatkannya secara tidak sah kepada pemiliknya. Ribet apa ribet? Ribet atau ribet? Emang ribet. Bila memungkinkan. Oh, untungnya enaknya ngaji kalau sama ulama-ulama yang bisa kita jadikan rujukan itu. Namun bila ia tidak mungkin melakukannya karena harta yang diambil sudah tidak ada, karena ia tak memiliki apapun lagi untuk menggantinya, bahkan untuk mengembalikannya sudah nggak ada, maka yang mesti diperbuat adalah meminta halal kepada pemiliknya agar harta yang telah diambilnya secara tidak sah ia relakan dan dia halalkan. Itu kalau masih ribuan perak. Bener nggak? Itu kalau ribuan perak. Lo kalau udah puluhan juta, abot, Pak. Bener kata Buya itu, berat gitu kan. Terus bagaimana bila jalan itu tak mungkin dilakukan disebabkan misalnya sang pemilik harta tidak diketahui keberadaannya, mau membalikin uangnya, padahal memang ada, bukannya nggak ada, tapi nggak diketahui di mana ya orang itu. Udah pindah rumah, pindahnya kemana nggak tahu, masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jangan mati, Pak. Sudah meninggal dunia. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah dengan bersedekah atas nama pemilik barang tersebut bila memungkinkan. Itu tadi.
Tapi benar-benar dicari jejaknya sudah nggak ada. Memang ada sih Bu, Pak. Saya juga baru pernah ya ketemu ada orang nggak kepengen diketahui keberadaannya. Padahal ya hidupnya di kota, pindah dari satu tempat ke tempat. Giliran sakit nyari Aziz, capek deh. Tapi nggak ketahuan. Lebaran saya mau silaturahim itu nggak ada, nggak tahu di mana. Di WA nggak jawab. Giliran mau mati, nyari-nyari. Capek ya Allah, kok ada orang seperti ini ya. Ya memang ada, makanya dijelasin hukumnya. Bila langkah itu pun tidak memungkinkan dilakukan, maka perbanyaklah melakukan perbuatan baik, amal-amal soleh dan ketaatan yang sekiranya kelak di hari kiamat saat kebaikan ditimbang bobotnya dengan keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu sebanding. Hati-hati Pak, jangan sampai nanti kita kategori yang muplis. Pernah dengar kan? Gara-gara kita zalim, termasuk menzalimi orang ya merampas hartanya dengan tidak halal. Tidak cukup sampai di sini, ia juga mesti benar-benar bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri, merajuk memohon ampunan Allah lahir batin, agar kelak di hari kiamat yang berkaitan ridho atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Pak, minimal didoain, difatehain biar hatinya lembut gitu loh Pak. Ini penting, jangan dianggap sepele itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dosa ini berkaitan dengan jiwa? Kan masih hakul adami. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini dan Syekh Ihsan Jempes dalam kitab Sirajut Talibin menuturkan orang yang melakukan kesalahan pada orang lain yang berkenaan dengan jiwa seperti membunuh misalnya, maka dia bisa melebur dosa perbuatan zalimnya itu dengan memberi kesempatan kepada orang lain yang zalimi atau wali ahli warisnya untuk melakukan kisos yang sama. Berat atau berat? Berat. Kita ngebunuh orang ya harus dibunuh lagi. Itu menurut Islam. Namun, enaknya ini ada namunnya Pak. Bila hal ini tidak memungkinkan karena orang yang dizalimi atau keluarganya tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal semuanya tanpa sisa, maka jalan yang mesti ditempuh adalah bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mohon kepada Allah kelak di hari kiamat orang yang dizalimi jiwanya memaafkan dan ridho atas diri kita, agar dengan pemaafan itu di hari kiamat kelak kita bebas dari besarnya kerugian sebagai akibat kezaliman yang sampai menghilangkan jiwa. Nggak mudah memang Pak, makanya jangan sekali-kali kita gampangin. Nah, saya percepat. Terus bagaimana kalau terkait dengan kehormatan atau nama baik seseorang dengan agamanya? Orang udah la ilaha illallah dari di ayunan, ya kan Pak ya? Kok kemudian disesat-sesatin, dikafir-kafirin? Hati-hati Pak, hati-hati. Jangan main-main di sini. Saya akan menukilkan dari kitab Bidayatul Hidayah yang mengarang juga Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah. Janganlah sekali-kali engkau memvonis kepada mereka yang ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu siapa? Orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang sudah bersyahadat. Dengan apa? Bisyirkin au kufrin au nifakin. Jangan sekali-kali engkau memvonis syirik, kafir atau nifak kepada mereka yang sudah Islam, sudah bersyahadat. Kenapa? Fa innal mutali'a 'alal sara'ira huwa Allah Ta'ala. Karena yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia itu hanya Allah. Hanya Allah. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallah ta'ala. Jangan kita itu masuk wilayah yang bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah dan hambanya gitu loh. Nah, wa'lam, ketahuilah annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lam sakata anhu. Kelak di hari kiamat kamu itu tidak akan pernah ditanya mengapa kamu tidak ikut-ikutan melaknat si fulan gitu loh. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu itu nggak merespon, bahkan pasif gitu loh, nggak ikut-ikutan melaknat?
Bal law lam ta'lan iblisa tula umrika. Bahkan sekiranya engkau sepanjang hidupmu tidak pernah mengutuk iblis sekalipun, sepanjang hidup kita nih, padahal iblis itu layak untuk dilaknat, untuk dikutuk, tapi kita nggak ikut-ikutan melaknat iblis seumur hidup kita, nggak bakalan ditanya sama Allah, nggak bakalan ditanya. Tapi ingat-ingat, wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibat bih. Tetapi jika engkau berani mengutuk seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah, apalagi sampai memvonis kafir, syirik, musyrik pada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tulibat bih, engkau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang alim, orang soleh, khususnya ulama-ulama Indonesia itu sangat hati-hati, khusus umumnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dibilang kadang sikapnya nggak jelas, itu bukan nggak jelas, itu kehati-hatian, Pak. Kenapa? Lebih baik salah memvonis karena memaafkan. Lebih baik salah memaafkan daripada salah memvonis gitu loh. Udah salah dimaafin, itu lebih baik daripada salah memvonis gitu loh. Nah, jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah di dalam kitab Minahus Saniyah, Pak. Saya nukilkan sedikit biar ini kisah penutup lah untuk bapak-bapak. Kalau ngaji terlalu lama takutnya bapak-bapak juga nggak betah ya. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat didatengin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini datang sambil menangis. Umar bin Khattab ini datang sambil menangis. Kenapa menangis? Datang kepada Sayyidina Umar, seorang pemuda, dan bercerita kalau dia melakukan suatu dosa yang sangat besar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar nggak sanggup mendengar, karena ketika si pemuda ini didesak, dosamu itu apa? Kok sampai kamu merasa dosamu itu tidak layak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking besarnya. Akhirnya Sayyidina Umar membawa pemuda ini datang ke Rasulullah sembari menangis. Rasulullah menyambut kedatangan mereka sambil menanyakan, apa yang menjadi penyebab hingga kalian berdua menangis? Wahai Umar, ya Rasulullah, datang kepadaku pemuda ini yang tangisannya sangat memilukan hati. Lalu Rasulullah bersabda, memerintahkan agar pemuda ini dibawa langsung ke hadapannya. Setelah pemuda tersebut ada di hadapan Rasulullah, Rasulullah kemudian bertanya tentang apa yang menjadi penyebab hingga dia menangis sebegitu pilunya. Ya Rasulullah, kata si pemuda ini, saya persingkat ceritanya, Pak. Ya Rasulullah, dosa yang melimpah dalam diriku yang menyebabkan aku menangis hingga aku merasa takut terhadap murkanya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, adakah kamu menyekutukan Allah, wahai pemuda? Adakah engkau syirik kepada Allah? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, adakah kamu membunuh orang? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, Allah akan memberikan ampunan atas dosamu sekalipun dosamu memenuhi 7 langit dan 7 bumi. Pemuda ini jawab lagi, ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi, bahkan lebih besar dari gunung dan tumbuhan yang ada di jagat raya ini. Rasulullah kaget. Adakah dosa-dosamu melebihi kursinya Allah, wahai pemuda? Dosaku lebih besar dari kursinya Allah ya Rasulullah. Pernah dengar cerita ini? Nah, simak sampai tuntas. Surat Tanah 7. Pak Patri udah ngelirik saya melulu ini. Lanjut boleh Pak? Nah, lanjut. Kemudian Rasulullah SAW, adakah dosamu lebih besar dari arsy-Nya Allah? Tadi kursinya ya, lebih besar dari arsy-Nya Allah.
Jawab si pemuda tadi, dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian bertanya, lebih besar manakah wahai anak muda antara dosamu dari ampunan serta rahmatnya Allah? Jawab pemuda itu, dosaku lebih besar dari semuanya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan pemuda itu untuk menceritakan, sebenarnya dosa apa sih Nang? Tahu Nang? Itu kan? Sebenarnya dosa apa sih yang kamu lakukan wahai pemuda? Dan pemuda itu pun kemudian berkata, aku malu ya Rasulullah kepadamu. Janganlah engkau malu, ceritakan kepadamu. Ceritakan dosamu kepadaku. Maka pemuda itu kemudian cerita perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, sejak 7 tahun terakhir kerjaanku ini menggali kubur orang-orang yang sudah meninggal, untuk kemudian saya ambil kafannya. Yang terakhir aku menggali kubur seorang perempuan keturunan sahabat Ansor. Anak perempuan itu keluar, saya lihat masih cantik, dan aku buka kain kafannya, aku setubuhi dia. Dilalah kersane Allah. Jangan, ini lagi serius Bu. Dilalah kersane Allah, anak perempuan tadi yang dizinai kemudian bangkit dan berkata, wahai pemuda, adakah kamu tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di catatan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan amal kelak, di mana pada hari itu orang dianiaya akan menuntut balas terhadap orang yang menganiaya. Maka kemudian aku tinggalkan perempuan dalam keadaan telanjang, kamu tinggalkan aku dalam keadaan junub. Wahai pemuda kurang ajar, kalau bahasa kasar gitulah ya. Aku pergi dalam keadaan junub dan meninggalkan perempuan itu dalam keadaan junub. Rasulullah SAW saking kagetnya, saking loncat, saking kagetnya dengar cerita dosa yang dilakukan si pemuda itu. Rasulullah kemudian berseru, wahai orang fasik. Lah, nggak langsung nyebut orang kafir loh Pak. Segitunya dosanya nggak disebut kafir loh. Lihat nih contoh nih. Nabi itu melihat orang segitunya berbuat dosa, kafir lu? Enggak. Dasar orang fasik, kalau bahasa kitanya mah begitulah. Wahai orang fasik, keluarlah kau dari rumahku ini. Tidak ada balasan buatmu kecuali neraka. Pemuda itu pun keluar sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu dia mogok makan, tersungkur, tidak makan, tidak minum, sujud sampai 7 hari 7 malam, sehingga hilanglah kekuatannya dan akhirnya dia pun ambruk, terjatuh dalam keadaan lemah. Dia menelungkupkan wajahnya ke bumi sambil bersujud seraya memunajatkan doa, ya Rabb, aku adalah hambamu yang berdosa dan bersalah. Aku datang menghadap utusanmu untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari utusanmu. Ketika utusanmu mendengar dosa yang aku lakukan, malah mengusirku ya Rabb. Pada hari ini aku datang menghadap engkau ya Rabb, agar engkau berkenan memberi syafaat kepada aku terhadap kekasihmu. Sesungguhnya engkau adalah maha pengasih kepada setiap hamba, dan tiada lagi pengharapanku ya Rabb untuk mendapatkan ampunan melainkan kepadamu. Wahai Rabb, ini yang asik di akhir doanya ini Pak. Sekiranya engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosaku, maka kirimkan api ya Rabb untuk membakar diriku di dunia ini sebelum engkau masukkan dalam api nerakamu di akhirat. Keren kan? Minta diazab, dihisab, dihukum di dunia, jangan nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu berat Pak, nggak ada batasnya. Subhanallah. Tersebab doa yang luar biasa ini dipanjatkan pemuda itu, lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam buatmu. Malaikat Jibril sowan kepada Nabi. Jawab Rasulullah, dia maha selamat
darinya keselamatan, darinya kepadanya keselamatan akan kembali. Malaikat Jibril itu indah ketika diskusi tentang pemuda ini. Ya Rasulullah, Allah berfirman kepadamu, adakah kamu yang menciptakan hamba-hambaku? Rasulullah menjawab, dialah yang menciptakan aku dan seluruh hamba-hambanya. Jibril kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, Allah berfirman, adakah kamu yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka hamba-hambaku? Rasulullah menjawab, dia yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka. Ya Rasulullah, Allah berfirman kepadamu, adakah kamu yang menerima taubat mereka? Maka kemudian Rasulullah pun menjawab, tidak. Allah lah yang menerima taubat umat manusia dan mengampuni segala dosa dan kejelekanku dan umatnya. Nah, malaikat Jibril kemudian berkata, ya Rasulullah, Allah berfirman kepadamu, aku mengutus seorang hamba menghadap kepadamu. Setelah hamba itu mengemukakan dosa yang diperbuatnya, kamu merasa benci sekali terhadap dosa itu. Padahal itu baru satu perbuatan dosanya saja. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang kelak memohon syafaatmu dengan bersimbah dosa yang berpuluh-puluh dosa di pundaknya, di tubuhnya? Rasulullah bergetar. Subhanallah. Apabila nanti kelak umatmu datang menghadap kepadamu untuk meminta syafaatmu, apakah kamu akan mengampuni atau memberi syafaat kepadanya? Maka, wahai Rasulullah, Allah sudah menerima taubat pemuda itu. Dipanggil pemuda tersebut. Kemudian pas dipanggil datang waktu maghrib. Pas maghrib dikasih tahu. Pas mau maghrib dikasih tahu bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ikut sholat berjamaah. Ketika Nabi sholat, kemudian Nabi membaca dua ayat di dalam Al-Quran. Si pemuda tersebut menjerit dan pada saat itu meninggal dunia. Wah, subhanallah. Itu yang disebut husnul khatimah. Artinya di sini ada satu pelajaran yang luar biasa. Insya Allah sejelek sebejat-bejatnya kita nggak sampai berbuat dosa sebesar itulah. Itu saja ketika taubat Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa orang tersebut. Apalagi kita, insya Allah asal benar-benar taubatan nasuha, datang kepada Allah dengan segala rasa yang benar-benar kita bangun, rasa diri rendah, merasa diri hina, datang kepada Allah untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo, ada yang mau bertanya? Kita semua insyaallah masuk surga. Amin.